Oke, selamat sore rekan-rekan jurnalis yang setia selalu bersama kita beberapa bulan terakhir ini, khususnya minggu terakhir ini, karena kita membawa beberapa ahli dan setingkat profesor dan doktor. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini sudah ada 6 ahli yang kita bawa ke Polda Metro Jaya ini dengan tujuan agar ada penjelasan yang sempurna secara ilmiah dari keahlian mereka masing-masing. Dan hari ini yang kita bawa adalah sebelah kanan saya Dr. In Rido Rahmadi. Keahliannya adalah artificial intelligence setahu saya, tapi nanti Pak Rido jelaskan secara mantap keahlian Pak. Aku panggil profesor aja karena sudah sangat lumrah profesor. Dan rekan-rekan sekalian, saya mau jelaskan biar kita nanti teratur peliputan berikutnya, bahwa pengajuan ahli dari kami, dari tersangka dan kuasa hukumnya kami sendiri, yang hari ini saya sendiri, Jamada Girsang, Mulyadi dan Joni, mengajukan tahap pertama 7 ahli. Kemudian di tahap kedua ini, hari ini surat kami sudah masuk mengajukan 9 ahli lagi. Dan sebagai etikanya yang belum bersaksi atau belum memberikan keterangan di Polda Metro Jaya ini, kami belum spill namanya. Tapi yang sudah kami spill. Seperti rekan-rekan ketahui semua, kemarin yang bersaksi sebagai ahli dari tersangka adalah Rocky Gerung. Sama-sama kita sudah tahu. Dan hari ini adalah Dr. In Rido Rahmadi. Nah, untuk jelasnya, barangkali rekan-rekan Profesor memberikan sedikit, kalaupun tidak open cup, tapi mungkin sedikit banyaknya, untuk apa tujuannya, untuk apa Profesor Rido ini kita panggil sebagai ahli dalam hubungannya, ya tuduhan lah kepada tersangka Roy Rismond dan Tifa, disingkat RRT. Ya, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Profesor Rido. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi hari ini saya hadir dalam kapasitas saya sebagai saksi ahli khususnya dalam bidang AI. Jadi di Jogja saya mendapat amanah sebagai Direktur Politeknik AI Budi Mulya II. Jadi tadi saya memberikan satu justifikasi secara saintifik bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah sebuah penelitian ilmiah. Jadi saya sampaikan bangunan risetnya itu sudah memenuhi standar secara umum ya dalam dunia penelitian. Khusus Dr. Tifa tadi saya sampaikan ada 35 tabel berisi 35 studi tentang neuropolitika dan juga neuroscience. Di sana saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini sudah mature ya, sudah dewasa, sudah established secara keilmuan. Bukan hal yang baru, tapi aplikasinya di Indonesia dan juga aplikasinya pada kasus dokumen ijazah tersebut ini adalah suatu yang baru dan suatu yang berani. Jadi seharusnya ini diganjar dengan rekognisi ya, jangan sampai kriminalisasi. Kemudian bahwa Dr. Tifa itu seorang dokter tapi melakukan penelitian dalam bidang neuropolitika itu biasa saja di dunia barat yang sainsnya maju. Jadi saya berikan contoh. Di sana itu tidak dilihat dari label akademisnya, tapi dilihat dari kontribusi nyatanya gitu. Contohnya adalah penerima Nobel Prize untuk fisika dan kimia tahun 2024 itu mereka adalah ahli-ahli komputasi yang menggunakan AI. Jadi sebagai contoh bahwa tidak harus yang ahli A itu melaksanakan penelitian A dan sebagainya. Jadi ini bisa saja lintas keilmuan. Ini ciri negara maju, sains yang maju dan sangat mahal. Jadi kita harus hargai apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa.
kedua, secara spesifik saya meneliti ya apa yang dilakukan oleh Dr. Rismond ya. Kemudian setiap baris kode yang dipublikasikan oleh Dr. Rismond di buku Jokowi's White Paper itu saya lakukan anotasi. Anotasi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan baris-baris kode program yang dibuat oleh Dr. Rismond menggunakan image processing, konsep image processing dalam menganalisis dokumen digital ijazah Pak Jokowi. Ya. Di sini saya sampaikan dengan anotasi ini. Anotasi tujuannya adalah menjelaskan dalam bahasa manusia yang lebih awam setiap baris ini maksudnya apa, karena di situ adalah kode program yang dipahami mungkin orang-orang teknis lah, programmer. Di sini juga untuk memberikan justifikasi secara ilmiah ya terkait pasal yang disangkakan, pasal 32 dan 35 UU ITE itu, di mana di sana disampaikan ada editing atau mengubah dokumen digital. Nah, ini saya sampaikan dari baris kode tersebut, dari anotasi setiap baris kode tersebut, bahwa dengan pendekatan image processing tersebut tidak ada manipulasi yang dimaksud atau editing yang dimaksud. Input dokumen digital itu sama sebagaimana sebelum dan sesudah image processing dilakukan. Jadi adapun proses komputasi di tengahnya itu demi presisi hasil analisis. Tadi itu saya sampaikan terkait analisis Dr. Rismond. Untuk Pak Roy Suryo, garis besarnya secara umum analisis dilakukan sama dengan Dr. Rismond. Hanya beliau menyampaikan dalam bahasa sains populer yang lebih dipahami awam. Jadi apa yang saya sampaikan terkait analisis Dr. Rismond itu juga applicable atau sama untuk Pak Roy Suryo. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya berikan 2 bundle dokumen, 1 tabel berisi 35 studi neuropolitika dan juga ada anotasi tadi itu cukup banyak berhalaman lah tadi. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah penelitian ilmiah, kemudian bangunan risetnya itu memenuhi standar dalam kacamata saya. Harusnya ya itu diberi rekognisi karena berani diaplikasikan dalam kasus yang besar yang penuh dengan resiko. Nah, ini demikian tadi yang saya sampaikan di dalam. Ya. Saya tidak menghitung jumlah pertanyaan, tapi tadi kira-kira dari jam 1 sampai jam 3 lah, ya jam setengah 4 tadi. Ya. Ngeprintnya setengah jam juga tadi. Itu kira-kira. Enggak, dari prosedur ilmiah ya yang biasa dilakukan dalam dunia saintifik ya seperti itulah yang dilakukan. Kalau kita amati seperti yang dilakukan oleh Pak Rismond ya dalam bukunya, itu pertama menyampaikan hipotesisnya, kemudian menyampaikan metodologinya, bahkan source code-nya diberikan ya, kode programnya sebagai bentuk transparansi untuk bisa direplikasi. Kemudian sebelum masuk kesimpulan ada analisis dan diskusi, kemudian baru simpulan. Itu standar jurnal internasional, di mana-mana kita lakukan seperti itu. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu mahal menurut saya karena kajiannya lintas disiplin ya, ilmunya beberapa mungkin 3 sampai 4 bidang keilmuan jadi satu, neuroscience, kemudian mempelajari pola kognitif, ada juga ilmu politik praktis, itu dijadikan dalam satu simpul, diracik. Nah, itu adalah ciri dari sains negara maju. Kebetulan saya 2019 lulus dari Belanda itu menganalisis ya beberapa data itu yang bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi data-data klinis, data psikologi klinis dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak ada gambaran yang cukup jelas apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa bagi saya gitu. Ya. Iya. Satu bundle berisi itu satu tabel, isinya 35 daftar studi neuropolitika dan neuroscience. Saya berikan judulnya, kemudian saya berikan tema besar studi tersebut, saya berikan tahunnya, saya berikan linknya, jadi bisa langsung di download untuk dipelajari sebagai referensi. Itu satu, untuk menjustifikasi bahwa yang dilakukan Dr. Tifa itu di luar sana ini sebuah ilmu yang sudah mature, sudah established, sangat kuat, dan aplikasinya di Indonesia saya belum aware ya, tapi paling tidak itu sesuatu yang menurut saya baru lah gitu ya aplikasinya. Itu satu. Kedua adalah print out dari anotasi-anotasi setiap baris kode program yang dipublikasikan oleh Dr. Rismond. Itu tadi, insya Allah. Ada lagi? Ya. Cukup? Oke, jadi rekan-rekan sekalian, Profesor Ridho ini adalah ahli ke-6
Besok satu ada lagi, yaitu Profesor Hamidah untuk ahli pidana. Tahap kedua nanti ada 9 orang lagi. Untuk 9 orang lagi itu kita belum dapat jadwal dari penyidik. Jadi tadi penjelasan atau keterangan pendapat yang diberikan oleh Profesor Ridho adalah untuk tiga-tiganya ya. Jadi untuk RRT, Roy, Rismond dan Tifa. Jadi berimbang menurut saya. Itulah keahlian yang luar biasa dari Profesor Ridho yang kita hargai dan kita tunggu sampai sore hari ini. Dia berapa lama di dalam, tapi itulah penyidikan berdasarkan ilmiah menurut saya. Gitu Profesor. Terima kasih rekan-rekan. Jika berkenan besok satu lagi ahli yang kita tentukan, dan untuk 9 orang berikutnya tunggu jadwal berikutnya. Semua profesor. Karena kita tidak main-main dalam hal ini, bukan untuk tanding-tandingan, tapi kita mau menampilkan gerakan atau kegiatan dari RRT ini adalah ilmiah saintifik. Jadi bisa dilawan juga dengan ilmiah saintifik. Oleh sebab itu jauh-jauh dari Jogja ya Prof ya, datang ke Jakarta sore hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Prof, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk ketemu berikutnya. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Jagir. Menanya. Pak Jagir tanya. Gue bingung. Ada yang tapi terserah. Ya. Oke, Prof. Iya. Mas, Mbak. Ya, mari. Untuk Pak Jagir, kita bertiga dulu. Satu pertanyaan Pak Jagir. Oji bertiga dulu. Nih. Oke. Giliran kiri kanan satu. Kiri kanan satu. Oke, giliran Anda berbicara. Tanya Ji. Rapat nih. Anda naik. Biar rapat. Menurut Pak Jagir tentang peluang klien Anda setelah dijatuh hukum dan dari hasil keterangan yang diberikan oleh ahli. Ya terutama kita mengapresiasi kepada penyidik bahwa sangat kooperatif sekali. Masalah untuk ahli-ahli kita diberikan kesempatan untuk beristirahat, diberikan untuk kesempatan untuk pertama untuk sholat, maka kita mengapresiasi para penyidik Polda Metro Jaya. Mungkin kalau masalah penyidikan atau keahlian mereka masing-masing itu domainnya adalah ahli yang harus menerangkan dan menjelaskan, karena ahlilah yang bisa menyesuaikan atau memberikan pandangan yang lebih baik, yang lebih transparan sesuai dengan keahlian mereka. Kami adalah sebagai pihak RRT hanya mendampingi sampai dia sampai masuk dan keluar dari penyidikan. Mungkin itu penjelasan dari PH. Kemudian apapun yang dilakukan oleh ahli itu adalah domainnya ahli sendiri, yang mungkin kita tidak bisa menjelaskan hal-hal itu di publik ini. Joni, silakan. Ya. Ya, langkah selanjutnya dari PHRRT ini akan menampilkan lagi saksi-saksi seperti saksi fakta. Ya, di samping saksi ahli, kita akan menghadirkan saksi fakta. Sampai sekarang mungkin akan dijadwal kembali kapan saksi fakta akan diperiksa. Jadi kita tunggu nanti dari jadwal dari penyidik. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kita menghadirkan saksi ahli ini supaya apa? Supaya berimbang. Dari terlapor menyodorkan saksi ahlinya, kita juga akan menghadirkan saksi ahli kita. Jadi tidak hanya sebelah, ya kan, harus berimbang.
untuk penetapan tersangka dari saksi mereka kita counter dengan saksi ahli yang kita persiapkan. Demikian untuk langkah kita ke depan sampai semua saksi ahli kita akan diperiksa. Demikian. Oh ya, oke, pertanyaan Anda bagus. Ini hampir terlupakan ya. Jadi sebelumnya kita ajukan 3 lab untuk laboratorium independen. 1 BRIN, kedua Puspamat, ketiga UCEM UI. Saya sampaikan terus terang bahwa dari 3 lab yang kita ajukan tersebut, 2 sudah mengkonfirmasi ke kita. Puspamat itu sekarang tidak memiliki atau tidak lagi membidangi forensik. Begitu juga UCM. Tinggal sekarang kita menunggu BRIN. Jadi kami harap sih memang BRIN ini yang paling unggul diantaranya. Ya bukan saling mengunggulkan, tapi ini mungkin yang paling objektif dan paling berbobot dalam uji digital forensik. Jadi kita tunggu. Mudah-mudahan mereka juga langsung sudah koordinasi dengan penyidik bahwa itulah yang kita usulkan itu disetujui. Ya kita doa bersama. Tujuannya adalah bukan tanding-tandingan kawan-kawan, bukan. Kita mau uji objektivitas, fairness, dan benar-benar itu objektif lah gitu ya, bukan tanding-tandingan. Dan kita juga bukan tidak mau lab krim Bareskrim, tapi karena sudah beberapa kali ya kita semacam tidak diberlakukan tidak adil atau tidak objektif dan tidak terbuka. Oleh sebab itu boleh sesuai KUHAP kita mengajukan yang lain, kan gitu kan. Nah, apakah disetujui atau tidak nanti kita tunggu. Bahkan dari RRT ini mengatakan bila perlu dari Singapura, Malaysia atau Filipina. Itu demi objektivitas gitu loh ya, demi keterbukaan, fairness gitu loh. Daripada nanti itu lagi ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya itu kan jadi repot lagi nanti. Nah, mohon itu sebenarnya beriringan dengan pengajuan ahli ini. Ahli dan saksi ada chart ini, dan juga kita mengajukan lab. Sebenarnya itu satu lingkaran itu, ya. Ahli kita dipenuhi sejujurnya. Jadi 7 tambah 9, 16 kurang lebih itu ahli. Di samping saksi fakta. Dan itu sudah terdaftar, hari ini kita daftarkan 9 orang lagi dan diterima. Tinggal penjadwalannya berikutnya kapan. Saya kira gitu rekan ya, tentang lab yang tadi pertanyaan Anda. Kemudian kita dari 6 ahli yang sudah diminta keterangannya, saya pikir sepertinya berputar bolanya ya. Karena ahli yang kita tujuan itu Henry Subiakto, kemudian Tono Saksono, profesor semua itu, dan Jaini Mutakin, waduh, itu neuroscience. Kemudian barusan Profesor Rido Rahmadi, itu untuk AI dan lain-lain. Dan belum lagi dari ahli pidananya Didit Wijanarko, Yaujayanto, dan itu luar biasa. Dan besok satu lagi terjun seorang ahli pidana. Saya kira begitu ya, rekan-rekan sekalian. Ada lagi? Ada yang belum diperiksa, ada 10 ahli lagi. Bayangkan kita terbayang itu berapa lama lagi kita di Polda ini untuk itu menjadwal itu, belum tentu lagi jadwal yang diberikan oleh Polda ini penyidik Kamnek sesuai dengan ahli dia. Karena ahli kita ini tidak bertempat tinggal semua di Jakarta. Contoh Profesor Rido tadi di Jogja. Bayangkan itu tidak gampang. Tapi itulah hak kita mengajukan, yang penting mereka bersedia sebagai ahli dalam kasus ijazah palsu ini. Saya kira begitu ya. Cukup? Oke, selamat sore.